Oke, kembali ke Usman Hamid. Usman tadi sempat menyinggung soal law enforcement, penegakan hukum. Nah, sebetulnya apakah memang penegakan hukum yang dilakukan oleh kekuatan itu memang mengingkari atau mengkhianati semangat reformasi pada waktu 25 tahun Anda berada di jalan? Sebenarnya ada bagian-bagian masa reformasi yang menumbuhkan harapan yang tinggi, yaitu ketika lembaga hasil perjuangan politik reformasi seperti KPK dianggap efektif di dalam menyeret pelaku-pelaku korupsi pada dua sektor yang paling mendasar. Yang pertama sektor penegak hukum, yang kedua adalah sektor politik. Jadi banyak pejabat penegak hukum dan pejabat-pejabat politik partai, bahkan pimpinan partai yang terjerat korupsi kemudian dipenjara. Itu seluruhnya menempatkan KPK sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Tapi setahun terakhir ini KPK justru terpuruk menjadi lembaga yang tidak dapat lagi dipercaya oleh masyarakat. Salah satunya karena KPK mengalami proses weaponization of law enforcement itu. Weaponization of law enforcement. KPK diinfiltrasi atau diintervensi melalui penempatan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel, proses seleksi yang politis, revisi undang-undang KPK yang melemahkan wewenangnya, melemahkan independensinya, dan bahkan pemerintahan Jokowi saya kira melanjutkan tindakan pemerintahan sebelumnya yang membiarkan KPK mengalami kriminalisasi. Bahkan revisi undang-undang KPK yang melemahkan KPK itu sebenarnya kelanjutan dari yang pernah terjadi pada masa kepresiden SBY tahun 2010. Jadi sepanjang 25 tahun kita selalu melihat upaya-upaya untuk memundurkan reformasi. Dengan melemahkan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Sebenarnya sebabnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama yang sifatnya struktural. Yang kedua yang sifatnya agensial. Yang sifatnya struktural sebenarnya yang paling diharapkan di dalam memberantas korupsi pada masa reformasi. Karena struktur politik tertinggi misalnya presiden atau misalnya kekuatan oligarki, kekuatan kelompok orang yang super kaya, yang sangat kaya, tidak ada dalam struktur politik tapi mengendalikan proses pengambilan keputusan politik. Dan yang kedua adalah faktor agensial. Banyak orang berharap, oh si A orang baik, pasti bisa memberantas korupsi. Dulu orang membayangkan, misalnya Peter Carey, sejarawan Inggris, dia membandingkan pemberantasan korupsi di Inggris dan di Indonesia, dia menempatkan harapan yang tinggi pada sosok-sosok seperti Jokowi ketika itu. Menjadi wali kota, menjadi gubernur, mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award, dan juga mendapatkan penghargaan lain sebagai sosok pemimpin anti korupsi. Jokowi juga berjanji menambah kewenangan KPK, menambah jumlah penyidik KPK menjadi 1.000 dan seterusnya. Tapi setelah menjadi presiden, dia diangkat sebagai petugas partai yang akhirnya tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan negara ini. Nah, penempatan dirinya sebagai petugas partai itulah yang menurut saya ancaman terbesar dalam 2024 ini. Kalau itu terjadi lagi, jangan harap seorang presiden bisa memberantas korupsi.